pada video kali ini saya akan sedikit menyampaikan sebuah penjelasan ulang tentang teknologi komunikasi di masa perang melawan Al-Qaeda dan Taliban, dan lalu mengapa Barat tidak pernah menang melawan terorisme. Sebelumnya, pada dekade saat ini telah munculnya sebuah peristiwa yang menurut banyak pakar itu merupakan sebuah awal dari dekade baru, yaitu peristiwa 9/11 atau waktu menara kembar WTC. Kenapa disebut bisa demikian? Karena itulah merupakan sebuah dekade baru atau sebuah awal baru untuk menangkap Saddam Hussein dan para kerabat ekstrem Islam lainnya di belahan dunia lainnya, atau bisa menjadi sebuah alasan tertentu untuk para pembela atau polisi keadilan, buat siapa tidak tahu. Kita mulai pertama dari mengapa para ekstrem itu selalu berdepan dalam perang melawan sekutu, atau mungkin bisa disebut para polisi ini. Dikarenakan mereka menggunakan sebuah teknologi komunikasi, mereka manfaatkan dengan sangat baik. Itu mereka memanfaatkan internet. Lalu mengapa internet sangat sekali mereka agungkan, mereka sering gunakan? Internet memiliki banyak sekali kemudahan ataupun keuntungan yang bisa diraih. Ada anonimitas alias kita tidak tahu siapa, dan itu bisa mencapai sudut-sudut ataupun kalangan orang tertentu menggunakan internet. Itu disebut dengan kemampuan internet, yaitu mencapai kalangan banyak orang. Proses kemajuan dari Taliban atau proses bagaimana Taliban itu bisa menang dengan cukup signifikan dalam perang untuk saat ini tidak secara langsung, namun butuh proses yang cukup lama sampai mereka menemukan sebuah teknologi namanya internet, yang dimana pada awalnya para ekstrem Islam ini lalu mengalami kerugian yang sangat besar, mulai dari infrastruktur, bahkan kehilangan jiwa-jiwa penduduk mereka, karena selalu Amerika dan para sekutunya selalu melakukan invasi yang sangat gencar, bahkan dari sebelum insiden 9/11 ya. Lalu mengapa tiba-tiba mereka bisa bangkit dan mampu memukul mundur, bahkan sampai mengalahkan para polisi keadilan ini, yaitu dengan menggunakan internet, yang dimana internet di sini mereka lebih dikhususkan untuk mengenalkan ideologi mereka, memperkuatkan ideologi mereka, membuktikan bahwa dunia kalau mereka itu ada, mereka eksis, dan sedikit menebar teror, mulai dari menampilkan korban peledakan bom mereka, atau juga menyebarkan ajaran melalui ceramah-ceramah yang mereka tampilkan, dan bahkan melakukan perekrutan mulai dari langsung alias pengiriman perwakilan, atau bisa juga melalui ada orang random, ada orang acak, lalu mengundang seseorang untuk masuk ke Al-Qaeda ataupun Taliban itu tersebut. Dari tadi saya berbicara soal hebatnya internet. Lalu ada keuntungan apa saja sih yang bisa didapatkan dari para ekstremis Islam ini ketika mereka menggunakan internet? Pertama, ada mudahnya mobilisasi. Lalu yang kedua, kontrol editorial, atau juga kontrol sosial. Lalu yang ketiga adalah kontrol negara. Nanti akan saya jelaskan. Lalu biayanya sangat murah. Dan satu lagi tambahan adalah anonimitas atau kerahasiaan. Oke, mulai yang pertama yaitu mobilisasi. Yang dimana saya jabarkan sebelumnya bahwa sangat mudah untuk mengajak orang-orang atau bahkan mengumpulkan massa untuk menyerahkan
menyeragamkan satu pemahaman terhadap Al-Qaeda nih, atau menyeragamkan soal pemikiran yang dimana bahwa terorisme itu seperti ini. Lalu yang kedua ada kontrol editorial atau kontrol sosial yang dimana ini mungkin lebih ke ini ya, lebih ke bukan kontrol sosial dong. Jadi ini kalau ada merupakan kontrol yang sifatnya berupa kontrol terhadap suatu video atau suatu gambar yang akan mereka tampilkan. Jadi misalkan mereka ingin menampilkan sebuah gambar video ceramah mereka atau menampilkan gambar korban kekerasan mereka. Lalu yang ketiga ada kontrol negara, yang dimana ketika mereka menggunakan internet atau media sebagai sebuah alat kontrol negara, itu mulai informasi yang akan disampaikan melalui kepada para penduduknya atau maupun penduduk luar negeri ataupun penduduk dunia, itu sangat terserah mereka mau menyampaikan seperti apa, dan tentu saja mereka akan menutupi secara rapat-rapat urusan negara mereka sendiri. Lalu yang keempat dan kelima ada biaya seperti saya sebutkan, internet itu sangat mudah, apalagi di zaman waktu itu. Ketika waktu itu internet masih cukup terbilang murah untuk dalam kategori perang. Lalu yang kelima ada anonimitas atau sebuah kerahasiaan yang dimana kita bisa menjadi siapa saja di internet, baik itu diri kita sendiri maupun orang lain. Lalu saya akan masuk ke pembahasan mengapa barat selalu kalah, yaitu dia selalu tertinggal dalam hal menggunakan internet, padahal mungkin tidak akan ada yang sadar bahwa pada saat ini, pada masa-masa sebelumnya juga, bahwa internet bisa dijadikan sebuah alat perang. Namun internet sebagai alat perang juga mempunyai satu kelemahan yang sangat fatal, yaitu gampang diketahui oleh orang banyak. Jadi ya mungkin lebih tepatnya seperti kita menyuarakan apa yang kita mau, namun kita bisa terlihat oleh posisi para penembak itu yang mengincar kepala kita. Mungkin anggapnya seperti itu. Dan kembali juga bahwa kita sebagai para konsumen atau para pemakan apa yang disampaikan internet, bahwa kita harus selalu meningkatkan pengawasan kebijaksanaan diri kita dalam berinvestasi, bahwa tidak semua yang bisa kita cerna, dan juga kontrol yang sangat penting, kontrol diri sendiri terutama. Kita tidak perlu menjadi seorang negara, tidak perlu menjadi sebuah lembaga penyensoran untuk tahu bahwa itu sangat jelek untuk kita dan kita perlu nonton. Namun kita menggunakan kebijaksanaan dan logika kita untuk menyensor apa-apa saja yang ada di internet. Dan sekali lagi, internet merupakan tempat yang beragam, namun bagaimana kita menggunakannya tergantung kita. Dan juga internet bisa menjadi sebuah hal yang sangat mengerikan, baik itu digunakan oleh terorisme maupun digunakan oleh yang lain. Sekian dari saya.